Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Samone, NIM 859344004. Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar. Menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmuan pendidikan dengan menguji landasan ontologis, apa yang dipelajari, epistemologis, cara memperoleh kebenaran, dan aksiologis, nilai kegunaannya. Hal ini menjaga agar pendidikan tetap rasional, objektif, tidak bisa ideologis, dan berpusat pada pembentukan karakter serta martabat manusia. Pengawasan dan penguatan ontologis atau eksistensi ilmu pendidikan. Ontologi mempertanyakan apa hakikat dari objek yang ditelan. Dalam pendidikan, ontologi memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya sekedar ilmu terapan dari psikologi atau sosiologi semata, melainkan sebuah disiplin ilmu mandiri yang berfokus pada proses kemanusiaan. Peran ontologi. Filsafat mengawasi agar pendidikan tidak direduksi menjadi sekedar mekanisme seperti mencetak robot atau tenaga kerja industri, tetapi melihat manusia sebagai individu yang utuh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, adanya penerapan kurikulum yang seimbang, kebijakan merdeka belajar atau pengembangan minat dan bakat individu. Di sekolah-sekolah membuktikan pengawasan ontologis bahwa pendidikan harus memfasilitasi potensi unik setiap anak, bukan menyeragamkan kemampuan mereka secara paksa. Yang kedua, pengawasan dan penguatan epistemologis atau keilmiahan dan validitas. Epistemologis membahas tentang cara, sarana, dan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Peran filsafat ilmu mengawasi metode pendidikan dari bias subjektivitas, rasionalis, atau dogma yang tidak bisa dibuktikan secara logis dan empiris. Ini memperkuat keilmiahan dengan memastikan teori seperti active learning, belajar aktif, atau kognitif, teruji melalui metode riset yang sistematis. Contoh dalam kehidupan, penerapan model pembelajaran yang berbasis bukti, evidence-based education, ketika guru menggunakan metode bermain peran learning atau metode tersebut sudah melalui riset epistemologis yang valid tentang bagaimana otak siswa menyerap informasi secara optimal, bukan sekedar tebakan atau kebiasaan lama. Contoh dalam kehidupan, penerapan model pembelajaran yang berbasis bukti, evidence-based education, ketika guru menggunakan metode bermain peran learning atau metode tersebut sudah melalui riset epistemologis yang valid tentang bagaimana otak siswa menyerap informasi secara optimal, bukan sekedar tebakan atau kebiasaan lama. Sosiologi menelaah tentang manfaat dan nilai guna dari ilmu pengetahuan. Filsafat menetapkan bahwa ilmu pendidikan harus syarat akan nilai atau value, tidak bebas dari nilai seperti ilmu eksakta murni. Peran filsafat aksiologis, ilmu mengawasi agar kemajuan dalam ilmu dan teknologi pendidikan seperti penggunaan AI atau sistem scoring digital tidak menghilangkan sentuhan moral, empati, dan keadilan sosial dalam proses belajar. Contoh dalam kehidupan, penerapan sistem penilaian rapor atau kelulusan yang holistik. Banyak institusi yang kini menyimbangkan antara nilai kognitif atau angka dan penilaian sikap atau karakter. Filsafat ilmu bertindak sebagai kompas dan rem bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah idealnya dan cenderung berorientasi pragmatis atau hanya untuk mencari nilai atau pekerjaan, bukan pembentukan karakter seutuhnya. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Berikut penjelasan pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu dengan menanamkan kesadaran etis, kritis. Hal ini memastikan bahwa akumulasi pengetahuan tidak hanya berhenti sebagai teori, tetapi diterapkan secara bijak untuk memecahkan masalah nyata tanpa merusak moral atau lingkungan. Ikut hubungan saling menguatkan bersandar pada 3 cabang utama filsafat ilmu, yakni yang pertama, ontologi atau hakikat ilmu. Pendidikan yang bernilai mengajarkan bahwa realitas dan ilmu pengetahuan bersifat dinamis serta harus ditunjukkan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang kedua, epistemologi atau cara memperoleh ilmu. Pendidikan yang bermakna melatih cara berpikir kritis, logis, dan analitis dalam mencari kebenaran, bukan sekedar menerima informasi mentah. Yang ketiga, aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Memastikan perkembangan sains dan teknologi diiringi oleh etika dan tanggung jawab sosial, sehingga ilmu pengetahuan mendatangkan manfaat. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning di sekolah atau kampus. Mahasiswa atau siswa diberikan masalah kontekstual di lingkungan sekitarnya, seperti masalah pengelolaan sampah, perkotaan, atau krisis air bersih, lalu dituntut merumuskan solusinya secara kolaboratif. Nilai filosofisnya yang pertama memadukan aspek pragmatis dan aksiologis. Ilmu pengetahuan atau sains, teknologi atau ilmu sosial dibuktikan kegunaannya secara langsung, sekaligus menambahkan kesadaran etis bahwa ilmu harus memecahkan masalah. Etika digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI. Maraknya penggunaan generatif AI di sekolah mengubah cara siswa mencari sumber belajar. Pendidikan yang bernilai melatih literasi digital dan integritas akademik, seperti bagaimana memberikan atribusi atau sitasi yang benar atas karya orang lain. Yang berikut, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologis, epistemologis, aksiologis dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ketiga cabangnya berfungsi membongkar dan membedakan akar masalah pendidikan secara mendasar. Mulai dari hakikat objek yang dipelajari ontologi, cara memperoleh pengetahuan epistemologi, hingga nilai moral dan kegunaan ilmu
tersebut bagi kehidupan aksiologi. Untuk melihat bagaimana ketiga pilar ini bekerja dalam kehidupan nyata di dunia pendidikan, mari kita bedah ontologi atau apa yang dipelajari dan hakikat pendidikan. Ontologi mempertanyakan hakikat dari suatu realitas objek atau materi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ini membedah atau mempertanyakan apa sebenarnya esensi dari mata pelajaran atau kurikulum yang diajarkan, atau apa hakikat manusia sebagai peserta didik. Aplikasi analisis memisahkan antara pendidikan yang berpusat pada pengembangan potensi manusia seutuhnya atau humanis, dengan pendidikan yang hanya berorientasi pada penciptaan tenaga kerja atau kapasitas. Contoh nyata, saat Anda membedah kurikulum di sekolah, isu ontologi mempertanyakan apakah pelajaran teknologi informasi atau TI diajarkan sekedar agar siswa mahir memakai komputer atau objek fisik, ataukah untuk melatih logika, memecahkan masalah, dan membentuk cara berpikir kritis siswa. Aplikasi analisis membedah apakah proses pendidikan hanya berujung pada nilai angka atau ijazah yang bersifat transaksional, atau berujung pada perubahan moral dan pembentukan karakter manusia yang membawa manfaat bagi lingkungan sosialnya. Contoh nyata, persoalan maraknya kasus kecurangan ujian atau plagiarisme. Secara aksiologi, persoalan ini menunjukkan pada degradasi moral, di mana letak kegagalan pendidikan karakter siswa, di mana orientasi belajar bergeser dari memperoleh ilmu dan kebijaksanaan menjadi sekedar mendapatkan nilai tinggi dengan cara apapun. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara kita mempelajarinya. Epistemologi adalah cabang yang mengkaji metode, sarana, dan validitas suatu pengetahuan. Dalam pendidikan, ini berfokus pada bagaimana metode transfer ilmu yang benar atau bagaimana siswa dapat mengetahui sesuatu. Dapat memakai aplikasi analisis, membedah persoalan apakah suatu konsep lebih tepat dipelajari lewat menghafal atau teacher changer, atau lewat observasi, praktik, dan diskusi. Penjelasan terakhir mengenai penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat dari bagaimana ontologi atau hakikat pengetahuan, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi atau manfaat nilai atau ilmu mendasari kebijakan seperti kurikulum merdeka di Indonesia, menentukan isi kurikulum dan membentuk proses pembelajaran berbasis literasi serta karakter yang kita alami di kelas. Berikut adalah penjelasan mendalam dan contoh konkretnya dalam kehidupan pendidikan kita. Yang pertama, ontologi atau apa yang dipelajari dan hakikat realitasnya. Ontologi berbicara tentang hakikat objek ilmu yang dipelajari dan hakikat peserta didik itu sendiri. Dalam pendidikan modern, ontologi menolak pandangan bahwa siswa adalah bejana kosong yang harus diisi dengan hafalan. Siswa dipandang sebagai individu yang unik, aktif, dan memiliki potensi masing-masing. Penerapan dalam kurikulum dan kebijakan. Kebijakan seperti kurikulum merdeka mencerminkan pandangan ontologi singkat-singkat yang kaku, melainkan dihubungkan dengan realitas sosial atau misalnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, agar siswa belajar memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua, epistemologi atau bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas metode atau validitas dan proses bagaimana suatu pengetahuan diperoleh dan dikembangkan. Dalam pendidikan, hal ini berpusat pada bagaimana siswa belajar. Penerapan dalam proses pembelajaran, metode pendidikan bergeser dari teacher atau guru sebagai satu-satunya sumber informasi, menjadi student atau siswa mencari tahu sendiri, pendekatan ilmiah, diskusi kelompok, dan ini adalah wujud nyata epistemologi. Contoh nyata di kelas, saat pelajaran IPA, siswa tidak hanya membaca buku tentang fotosintesis, guru memberikan sebuah eksperimen sederhana, menanam kacang hijau di dua tempat, atau terkena sinar matahari dan tidak. Siswa mengamati dan mencatat hal menarik dan menyimpulkan sendiri. Ini adalah proses pembuktian kebenaran secara ilmiah. Yang ketiga, aksiologi atau untuk apa ilmu itu digunakan. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang nilai dan tujuan akhir dari sebuah ilmu. Dalam konteks pendidikan, aksiologi membahas dampak pengetahuan terhadap moralitas, etika, dan kesejahteraan hidup peserta didik. Ilmu pengetahuan harus memanusiakan manusia dan membawa manfaat bagi masyarakat. Penerapan dalam kebijakan. Siswa penilaian saat ini tidak hanya berfokus pada ranah kognitif atau nilai, rapor, atau angka. Adanya asesmen nasional dan penanaman karakter pada profil pelajar Pancasila menunjukkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk insan yang cerdas namun tetap berakhlak mulia. Contoh dalam kelas, pembelajaran teknologi informasi atau IT. Guru tidak hanya mengajarkan cara membuat program atau meretas suatu sistem, tetapi juga mendiskusikan etika digital agar siswa memahami batasan moral atau tidak menyebarkan hoax, menghindari plagiarisme, dan melawan perundungan sumber. Hubungan dengan kehidupan pendidikan yang kita alami. Penerapan ketiga pilar ini bisa dilihat dari transisi sistem pendidikan di Indonesia yang kita rasakan sekarang. Yang pertama, dulu atau hafalan. Pengetahuan dianggap sebagai teori mati dan kebenaran tunggal dari buku atau fokus pada hasilan atau angka akhir. Metode ceramah siswa pasif. Sekarang, reflektif dan kontekstual. Pengetahuan dianggap sebagai proses dan pemahaman makna. Kita bisa melihat dan pemahaman makna. Kita bisa melihat penerapannya saat ini di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Siswa diajak melakukan observasi lapangan atau ontologi, berdebat serta melakukan riset atau epistemologi dan merefleksikan ilmu tersebut untuk menyelesaikan masalah di masyarakat aksiologi. Dengan memahami filsafat ilmu, guru dan pembuat kebijakan tidak terjebak pada rutinitas administratif dalam melainkan mampu merancang pendidikan yang benar-benar memanusiakan anak didik sesuai kodrat zaman dan alam mereka. Anda bisa melihat lebih jauh mengenai kebijakan kurikulum tersebut langsung melalui platform Merdeka atau Mengajar.